Halo semua, lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja. Dan gimana lebarannya? Minal aidin wal faizin. Ini sih agak basi. Ini tayang kayaknya mungkin 30 Mei. Tapi ya gue pengen bahas lebaran sedikit karena wah gila, gue mencium ada kemungkinan keluarga bisa kumpul-kumpul. Gue memutuskan untuk melarikan diri dan tidak kumpul-kumpul. Semoga kalian yang kalau akrab sama keluarganya ya syukur kumpul-kumpul. Tapi kalau nggak akrab ya semoga dapat kesempatan untuk melarikan diri. Karena alasan-alasan untuk tidak kumpul sudah habis ya. Pandemi udah mulai nggak ada di luar negeri. Udah mulai bisa masuk tanpa PCR, udah mulai buka masker di luar ruangan. Dan kemarin tanggal berapa tuh kemarin? Kemarin tanggal 17, ini gue rekaman 18 nih. 17 itu Jokowi mengumumkan masuk Indonesia nggak perlu antigen dan PCR lagi dalam penerbangan, lalu tidak memerlukan lagi memakai masker di luar ruangan. Wih. Tapi gila ya, tapi gue tuh ada anggota keluarga yang tidak percaya COVID dan gue kesal banget karena dia nggak kena COVID. Dia merasa menang dan memang hoaxnya terbukti ya COVID itu. Gue tuh anjing, itu tuh emang ternyata informasi yang terbuka tuh gak membuat masyarakat lebih pintar. Dulu kan ceritanya, gue harus cerita lagi karena mungkin kalian semua gak ngalamin. Karena gue dulu mengalami dimana informasi itu dikendalikan dan sangat terbatas. Lalu ketemu informasi yang di luar kendali, yang di luar yang dikendalikan, itu kayak nemuin bokep bagus gitu. Jadi kayak anjing, ini berharga banget nih gitu. Dan hanya bisa gue share ke orang-orang yang gue percaya. Karena kalau gak gue percaya ntar tiba-tiba ngaduinnya Adri punya bokep. Jadi dulu informasi begitu berharga tapi begitu terbuka, ya ampun. Gue ingat gue sempet, ya nggak tahu kalau lo memantau Instastory gue, gue sempet memotret segerombolan orang memakai hazmat untuk naik pesawat. Tapi ini rasis banget sih emang. Memang itu ceritanya sebetulnya gue tadi nggak tahu, tapi ternyata itu kalau lu terbang ke Cina, lo harus bawa PCR negatif dan pakai baju hazmat. Itu ada yang komentar di DM gue anjing, tapi langsung di delete karena mungkin dia juga tahu terdengar gila. Mereka tuh dibayar untuk menakut-nakuti kita semua. Waduh. Gue tuh beneran berharap bahwa tante gue yang gak kena COVID itu kena COVID. Gue beneran berharap karena ya kan dia gak percaya. And then seeing is believing kan. Jadi emang harus dia lihat dan dia rasakan baru dia mau percaya. Karena kalau dia gak kena, dia berkesimpulan bahwa tesisnya dia itu benar gitu. Jadi kalau kena kan dia jadi belajar hidup tidak sesuai dengan karangan di kepalanya gitu. Dan dia jadi lolos anjir. Dan memang ada orang-orang dewasa dan waras merasa bahwa ini sebuah konspirasi global, lalu ada dan orang-orang Tionghoa dibayar untuk menakut-nakuti kita. Menurut gue itu, bro, mereka tuh rakyatnya berapa? Gimana caranya kompakan buat nakutin? Udah gitu, yang udah di luar negaranya kan bukan warga negaranya, itu udah keturunan dan apa. Dia kalau emang betah di negaranya ya dia di sana lah. Dia kan di sini karena emang nggak mau berkaitan sama sana. Itu mungkin awalnya juga lebaran-lebaran yang nggak mau kumpul, makanya dia mulai pisah kan. Makanya kita, ya gue juga kayak gitu. Gue tuh pengen ngangkat peribahasa blood is thicker than water. Itu ternyata
Itu peribahasanya dipotong setengah kan, jadi the blood of the covenant aslinya adalah the blood of covenant itu is thicker than water of the womb. Jadi darah yang dibawa itu lebih kental daripada air dalam kandungan. Intinya adalah itu mau ngomong bahwa adalah akhirnya pilihan hidup lo akan menjadi lebih tebal dari yang diturunkan gitu. Jadi bahwa lo lebih akrab dengan pilihan-pilihan hidup lo, dan itu jalan yang benar. Akhirnya ini kan kayak banyak ngomongin gara-gara gue ngejok di Happy Broken Family sama Musmas tentang Malin Kundang kan, bahwa ya karena dia nggak akur sama ibunya dia kaya loh jadi saudagar. Mungkin kalau dia akrab sama ibunya dia cuma betah di kampung nggak sih? Jadi remaja-remaja yang tidak keluar rumah dan menghabiskan masa depannya dengan berjudi slot menjadi kekecewaan keluarga gitu. Tapi karena nggak ada comfort zone dia akan keluar, dan itu penting. Gue tuh nggak tahu ya, kayak tahun depan tuh lebaran terakhir sebelum pemilu, dan lebaran sehabis itu adalah lebaran kayak 2 minggu setelah pemilu. Pokoknya pemilu tuh 14 Februari 2024. Lebarannya kayak cuma beberapa minggu abis itu gitu. Anjing, itu perdebatan politik di dalam keluarga tuh pasti, ya ampun. Saya tuh memang udahlah, kenapa nggak kita sepakat aja. Just ini kan 2 periode abis nih. Insya Allah tiba-tiba ternyata pro 3 periode. Ibu kita mau pindah katanya, tapi kayaknya sih nggak pindah feeling gue. Itu cuma wacana lah, sama kayak wacana waktu itu pengen memperbaiki mata uang kita dengan membuang 2 nol di belakang, kita kembali ke sistem sen, 100 menjadi 1 rupiah, sisanya sen di bawah itu, kayak 100 jadi 1 sen, 1000 jadi buang 3 berarti, 1000 jadi 1 rupiah, dan itu bagus. Jadi 100 rupiah tuh 100.000, dan itu nggak kejadian-kejadian, itu udah dari SBY periode kedua gitu. Dan gue rasa cuma ngubah uang aja susah, apa pindahin ibu kota nggak akan kejadian, percaya sama gue. Dan akan berganti presiden. Udah, kita sama-sama sepakat, pilih aja presidennya siapa. Siapapun yang kepilih, periode berikutnya udah pilih aja lawannya. Biar orang tahu bahwa presiden tuh bagusnya 1 periode aja. Udah 1 periode aja. Jadi kita nggak usah lagi, itu akan menyelamatkan banyak pertengkaran keluarga. Dan kalian juga udah nggak usah lah berbicara politik. Lu ngomongin milih jurusan apa aja nggak bisa bicarain politik sama orang tua lu. Ya lu juga salah sendiri. Udahlah, lupain aja 2024. Please, janganlah ada kejadian seperti ini, karena ya manipulasinya gampang ya. Maksudnya kita akhirnya kayak mencontoh Amerika banget gitu, sistem 2 partai gitu, Republik dan Demokrat, yang konservatif dan liberal, dan senjatanya untuk kedua-duanya menjadi fasis adalah ekstrem konservatif dan ekstrem liberal gitu. Yang liberal didukung, padahal kehidupan tidak ada yang sehitam putih itu. Sedap lah sosok ini. Nah, dan cara memisahkan adalah dengan fasis gitu, dan itu bahaya. Nanti NKRI bisa jadi tidak harga mati lagi loh ya.